Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Dari Sabang sampai Merauke ya, tanpa terkecuali. Semoga kita semua ya dibukakan pintu rezekinya ya dan dilimpahkan rezekinya serta diberikan kesehatan selalu ya. Allahumma amin. Ya, terlepas dari jadwal ya, dari pengumuman yang akan diumumkan oleh Ibu Menteri ya, Ibu Ida Fauzia, yang di awal ya beliau mengatakan akan mengumumkan ya untuk kenaikan UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti itu di tanggal 21 November ya 2022 ya, bulan ini. Tapi ya ternyata pengumumannya ya untuk kenaikan UMP di tahun 2023 nanti itu diperpanjang ya, diundur ya. Menjadi beliau katakan itu akan diperpanjang atau diundur pada tanggal 28 November ya. Jadi mundur 1 minggu lagi ya, 7 hari lagi dari sekarang. Ya, maupun pengumuman ya untuk UMK ya, upah minimum kabupaten ya, yang paling lambat itu seharusnya ya akan diumumkan pada tanggal 30 November 2022 bulan ini ya. Tapi diperpanjang lagi ya, diundur menjadi paling lambat itu tanggal 7 Desember. Ya, dengan diundurnya ya atau diperpanjang jangka waktu ya untuk diumumkannya UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti itu bisa ya untuk para pengusaha ya dan perwakilan dari para serikat buruh tenaga kerja Indonesia ya maupun dari pihak pemerintah ya, itu bisa ya mengupayakan ya dan bisa dirundingkan ya untuk harapan ya dan keinginan para buruh tenaga kerja Indonesia ya untuk nilai ya angka untuk kenaikan UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti itu bisa ya disesuaikan dengan kenaikan harga BBM ya yang memang tidak bisa dipungkiri ya, setelah kenaikan harga BBM ya yang belum lama ini, perekonomian ya untuk segala harga sembako ya baik maupun harga sandang pangan ya dan keseluruhannya itu juga ikut naik ya, dan biaya hidup kita sehari-hari juga ikut naik ya, pengeluaran kita itu juga sangat terasa ya dampak dari kenaikan harga BBM. Jadi dengan diperpanjangnya ya waktu
untuk diumumkannya UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti itu ya, yang menurut Ibu Menteri ya, Ibu Ida Fauzia itu akan diumumkan di tanggal 28 November 2022 bulan ini ya. Ya, jadi kita semua ya yang tentunya juga sebagian besar adalah kalangan masyarakat ya, masyarakat Indonesia ya, yang sangat berharap ya untuk kenaikan UMP dan UMK itu bisa mencapai angka di 13% ya. Kalaupun ya menurut Ibu Menteri ya, Ibu Ida Fauzia itu untuk kenaikan UMP itu tidak bisa lebih dari 10% ya. Jadi katanya menurut rumus ya, rumus formula ya. Ya, jadi kayak obat batuk aja ya. Ada rumus formulanya. Jadi menurut rumus yang beliau katakan itu, untuk undang-undang ya yang beliau katakan itu tidak bisa lebih dari 10%. Kalaupun ya, kalaupun hanya bisa menaikkan 10% ya, kita sebagai masyarakat ya, kalangan masyarakat yang bekerja sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu masih bisa menerima ya. Akan tetapi ya, para buruh tenaga kerja di sini ya masih menuntut ya untuk dihapusnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, karena memang isi dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu tidak memihak pada masyarakat, tidak memihak pada buruh tenaga kerja Indonesia, dan sangat dinilai sangat merugikan bagi kita, khususnya para masyarakat ya yang bekerja sebagai buruh tenaga kerja Indonesia. Tidak ada kesejahteraan di sana ya, dan kita sebagai masyarakat ya, masyarakat Indonesia itu sangat berharap ya untuk kesejahteraan kita ya di negara kita sendiri ya, di negara Indonesia ini ya, sangat berharap untuk mendapatkan kesejahteraan ya. Karena biar bagaimanapun ya, untuk perekonomian di negara kita ya itu sangat terpaku pada hasil pendapatan kita ya, hasil pendapatan dari bekerja ya, hasil pendapatan kita ya, pendapatan uang ya yang kita terima dari gaji ataupun upah yang kita terima itu sangat berpengaruh pada perekonomian di Indonesia. Iya dong. Karena untuk berkembangnya perekonomian di Indonesia ya, dan majunya perkembangan perekonomian di Indonesia itu dari kita ya, para masyarakat itu, dari sumber penghasilan kita ya, sumber pendapatan kita dari gaji kita ya, dari bekerja sebagai buruh tenaga kerja Indonesia. Kalau ya
kita sebagai tenaga kerja Indonesia hanya ditekan ya, dan hanya mendapatkan gaji maupun upah yang tidak sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini ya, itu sudah dipastikan ya, perekonomian di negara kita dan masa depan negara kita ya, itu akan melemah, sudah pasti. Jadi untuk kita para buruh tenaga kerja Indonesia itu menuntut ya, dan berharap untuk kenaikan UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti itu sebesar 13%. Itu masih dalam kata wajar ya, masih dalam kata wajar dan tidak berlebihan, karena ini juga untuk bangsa kita sendiri ya, untuk negara kita sendiri gitu loh. Jadi tolong hargailah ya setiap tetes keringat kita ya, sebagai buruh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di tanah air kita sendiri ya, yang bekerja di negara kita sendiri. Maju dan berkembangnya negara kita, perekonomian kita ya, itu berdasarkan atas penghasilan yang kita dapat ya dari bekerja. Jadi semoga ya Ibu Menteri Ida Fauzia, Bapak Presiden sekalipun ya, untuk bisa mempertimbangkan dan memperjuangkan ya para masyarakat ya, hak-hak para masyarakat dan hak-hak para buruh tenaga kerja Indonesia. Tolong ya, untuk kebijakan ya serta kesejahteraan kami para buruh tenaga kerja ya, yang sebelumnya kami dapatkan ya, itu mohon dikembalikan. Dan apa yang kita harapkan bersama ya, untuk kita para buruh tenaga kerja Indonesia itu untuk bisa ya, pemerintah ya mengupayakan dan berpihak pada kita ya, untuk masyarakatnya sendiri ya, untuk rakyatnya sendiri. Jadi semoga ya, harapan kita bersama ya, untuk kenaikan UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti itu bisa tercapai angka 13%. Kalaupun ya, ini kalaupun hanya bisa maksimal kenaikannya hanya 10%, itu masih bisa kita terima ya. Akan tetapi kita para buruh tenaga kerja ya, kami segala lapisan ya, para buruh tenaga kerja Indonesia ya, yang berada di seluruh penjuru ya, dari Sabang sampai Merauke, itu menuntut untuk dihapusnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, karena undang-undang itu tidak
sangat tidak mesejahterakan ya para buruh tenaga kerja Indonesia, dan sangat tidak memiliki rasa ulas asih ya bagi kita para buruh tenaga kerja. Itu sangat tidak layak ya. Kita bekerja ya untuk mendapatkan penghasilan, pendapatan ya, itu juga untuk negara ya, untuk negara dan untuk biaya kehidupan kita sehari-hari ya, untuk menafkahi keluarga kita di rumah ya. Ya enggak? Iya kan? Dan kalian para anggota DPR ya, Bapak Presiden sekalipun ya, uang yang kalian dapatkan, uang yang kalian terima sebagai gaji kalian ya, itu juga tidak lepas dari kita ya, uang kita para rakyat Indonesia ini ya, dan para buruh tenaga kerja Indonesia. Kita sebagai rakyat ya Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, itu juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak ya, pajak apapun itu, dan itu juga akan masuknya juga ke uang kas negara gitu loh. Jadi tolonglah ya, kalau kalian masih memiliki hati nurani ya, kalau kalian masih punya rasa welas asih ya sebagai satu bangsa ya, jadi tolong ya, tolong berikan kita ya, berikan kami itu kesejahteraan. Untuk kita ya sebagai masyarakat ya yang bekerja sebagai buruh tenaga kerja Indonesia, itu tidak menuntut yang berlebihan, tidak ya, tidak ya. Semoga kita semua ya para buruh tenaga kerja Indonesia itu tetap menyuarakan ya apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi harapan kita bersama ya, tentunya untuk masa depan keluarga kita ya, masa depan negara kita. Ya mungkin kali ini cukup sekian dulu ya, lain kali kita sambung lagi ya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo buruh tenaga kerja Indonesia.